setan kembar laporan bahwa ketika si pemilik pohon mau ngambil anak burung tadi, dia sodakoh dulu dengan sesuap roti. Faba'asallah, dari sodakoh itu Allah mengutus ilaihi malakaini, 2 malaikat kepada pemilik pohon yang mau naik anak burung. Minas sama'i, dari langit. Hatta akhoda, sehingga 2 malaikat itu bencar. Kulla wahidin minna, yang satu malaikat ngambil setan kembar yang satunya, yang satu malaikat ngambil setan kembar yang satunya lagi. Jadi nyerang balik. Ya. Dilemparlah kedua setan sama malaikat tadi, karena udah niat jahat mau nangkep si pemilik pohon tadi. Parumia ahadana ilal masrik, setan kembar yang satunya dibuang ke barat. Wal akhor ilal maghrib, yang satu lagi dibuang ke timur. Jadi berbalik, setan yang dibuang sekarang. Iya, setan kembar ujung-ujungnya yang dikasih tugas, yang dihukum sama malaikat. Iya. Ditolak keburukan orang yang tadinya mau naik anak burung, mau naik pohon untuk mengambil anak burung tadi, akhirnya diberi hukuman sama malaikat. Ditolak keburukannya bibarokati sodakotihi, dengan keberkahan sodakohnya si pemilik pohon. Iya. Apanya? Ini Bapak, burung dinosaurus. Dinosaurus. Kelarin dah tanggung satu bab ya. Hukia, dihikayatkan annahu waqa'al qahtu, sama musim krisis pangan di Bani Israel, di zaman kaum Bani Israel. Pada khola fakirun ala babi bani, masuk orang yang fakir di depan pintu orang yang kaya. Pakola tasoddaku bikit atin hubzin, tolong berikanlah kami sodakoh sepotong roti kek, itu dah bahasanya, liwajillah, karena Allah. Fa'akhrajat ilaihi ibnahu al-ghani, yang keluar anaknya, tapi bocahnya, karena bocah kan polos. Khubzan haron, ngasih roti yang masih panas. Pada fa'athu ilaihi, jadi dikasihlah roti itu sama pengemis tadi. Wajah al-ghani, tiba-tiba datang orang tuanya si bocah ini. Asa umadar, waduh sial dah, apes bener dah rumah ini. Begitu bahasa orang tuanya. Karena galak sama anaknya dan lagi krisis pangan, jadi langsung dipotong tangan anaknya. Pakoto ayada bintahu, dipotong jari tangan kanannya anak itu. Pahawalallahu halahu, kemudian Allah balikkan keadaan orang yang kaya tadi. Wa azhaba malahu, hartanya Allah bersihkan, dihilangkan seketika. Wabtaqarra, akhirnya berubah menjadi orang fakir, yang orang kaya tadi. Wa mata fi halizatihi, dan tiba-tiba mati dalam keadaan fakir tersebut, dalam keadaan miskin tersebut. Nah, anaknya tadi yang dipotong tangan kanannya itu taduru bainal abwab, sehingga jadi pengemis, minta-minta lah. Wakanat, semakin tumbuh besar, dan jadilah wanita yang cantik. Pajaat yauman ila babi rajulin, pada satu waktu datang di depan pintu seorang pemuda goniun, yang saudagar kaya ya. Juragan lah, juragan.
Fahorojat, kemudian keluar dari rumah itu ibunya si pemuda yang ganteng itu, yang kaya. Panadharat ilaiha wa ila jamaliha, si ibunya ngelihat ini bocah kalau ya karena masih pakir dalam keadaan pengemis, kalau didadarinya mencakep gitu. Wa adkhalaha ila baitiha, kemudian bocah ini diajak masuk, diajak makan bareng. Kemudian dia ada niat tazwijah ila ibna, akan dikawinkan sama anaknya yang lanang. Palama, singkat cerita, zawajatha zayyanaha. Jadi singkat cerita dikawinin dah si perempuan tadi sama si anak lanangnya. Wa qadimtu ilaiha maida, disediakan hidangan yang enak setiap malam. Fa'akhrajat hadhil ibnah yadaha al-yusra. Setiap diberikan hidangan, ini si perempuan tadi yang dipotong jari tangan kanannya tuh nerimanya dengan tangan kiri. Lita kula ma'azawdiya, tujuannya hidangan itu untuk makan bersama sama suaminya. Contohnya kan udah jadi suami istri nih. Tapi setiap dikasih sama mertuanya, nerimanya sama tangan kiri. Mertuanya belum tahu. Ya, tangan kanannya mah buntung jarinya. Pakola lakon sami itu, wah pantesan katanya orang miskin mah kagak ada adabnya, bahasa kitanya begitu dah karang. Iya. Setiap saya kasih nerimanya pakai tangan kiri gitu. Apa kata pemuda, kata lakinya? Coba apa neng? Nerimanya pakai tangan kanan. Iya. Sampai mana tadi ya? Iya, setiap tapi tetap habis diperingatin gitu tetap yang dipakai tangan kiri karena merasa malu kalau tangan kanannya dikeluarin. Pahat kemudian sampai marah ibu mertuanya. Paroda alaihi maroh, sampai marah nyuruh supaya nerima dengan tangan kanannya. Iya, begitu dah kira-kira. Pahatip tiba-tiba ada keluar suara dari luar pintu, min zawiyatil babi. Akhriji yadaki al yumna, wahai anak perempuan, keluarkanlah tangan kananmu. Laqad tiap dengan tangan kananmu itu engkau memberikan sepotong jangan sepotong roti lagi, baik, seloyang martabak bangka. Iya. Dulu tangan kanan itu engkau berikan buat ngasih seloyang martabak bangka untuk pengemis. Coba udah, jangan ragu, keluarkan tangan kanan. Begitu dikeluarkan yadah al-yumna, tangan kanannya tamatan di kodrotillah, sempurna, tidak ada cacat. Itu dengan kehebatan sodako. Iya. Iya. Wa akalat ma'azau jaha, kemudian makan bersama suaminya. Pak tabiru ya ulil absor, maka jadikanlah contoh wahai orang-orang yang memiliki akal. Wa anfaku, dan nafkahkanlah oleh kalian semua fisabilillah, di jalan Allah, hatta tanalu sa'adat darain, sehingga engkau mencapai kesenangan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Masih ada 2 haikat lagi, panjang, besok lagi deh. Satu kitab lagi. Jadi singkatnya ceritanya gimana yang kedua tadi? Tangan tubuh lagi. Iya. Tangan tubuh lagi tadi. Ya, itu zaman Nabi Soil. Zaman Nabi Soil. Jadi kita, ya kalau riwayat cerita kalau pada